Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan, yaitu VEL Indonesia. Pembicaraan panjang mengenai rencana divestasi saham VEL Indonesia akhirnya mencapai babak akhir, dan Mind ID bersiap untuk memasuki era baru dalam penguasaan tambang di Indonesia. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, keputusan untuk mengalihkan 14% saham VEL ke Mind ID telah diputuskan. Awalnya, Mind ID telah memiliki 20% saham VEL Indonesia, dan dengan penambahan ini, kepemilikan mereka di perusahaan tambang tersebut akan melonjak menjadi 34%. Rencana divestasi ini pernah mencuat pada tahun 1990, ketika VEL Indonesia menawarkan 20% sahamnya kepada pemerintah Indonesia. Sayangnya, saat itu tawaran tersebut tidak diambil, dan saham tersebut dilepas ke pasar. Negosiasi harga menjadi poin krusial dalam akuisisi ini. Menteri Arifin berharap dapat meraih kesepakatan yang menguntungkan, bahkan lebih murah dibandingkan harga pasar. Dengan kepemilikan yang semakin besar, Mind ID akan memegang kendali lebih signifikan dalam mengarahkan industri tambang Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Meski rencana divestasi ini memberikan Mind ID kendali lebih besar, pertanyaan kunci tetap berkutat pada pemegang mayoritas saham saat ini, yaitu VEL Canada Limited dengan 43,7% saham dan Sumitomo Metal Mining Company Limited dengan 15,03% saham. Masih belum jelas saham milik siapa yang akan dikurangi, apakah hanya milik VEL Canada Limited atau bersama-sama dengan Sumitomo Metal Mining Company Limited. Dengan pertumbuhan potensial seiring divestasi ini, industri pertambangan Indonesia siap memasuki babak baru yang penuh tantangan dan peluang. Pergulatan negosiasi harga masih menjadi sorotan, karena akan membuka jalan bagi Mind ID untuk memimpin industri tambang ini menuju ke arah yang lebih menguntungkan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental VEL Indonesia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, VEL Indonesia telah merilis laporan keuangan kuartal ketiga 2023, dan hasilnya menggembirakan. Pendapatan perusahaan meningkat signifikan sebesar 7,3%, mencapai total 937,8 juta dolar dibandingkan dengan 873,7 juta dolar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Prestasi keuangan ini tidak hanya tercermin dari pendapatan. Return on Assets mencapai 10,2%, sementara Return on Equity menunjukkan angka yang sangat baik, yaitu 11,7%. VEL Indonesia juga berhasil meningkatkan laba bruto dari 259 juta dolar menjadi 286,9 juta dolar, menandai pertumbuhan yang positif. Meskipun beban pokok pendapatan dan beban usaha mengalami kenaikan, perusahaan mampu mengelola angka-angka tersebut dengan baik. Bahkan, laba periode berjalan mencapai 221 juta dolar, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 168,3 juta dolar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka net profit margin mencapai 23,5%, mencerminkan efisiensi dalam operasional perusahaan. VEL Indonesia juga menunjukkan manajemen keuangan yang bijak dengan debt to equity ratio saat ini sebesar 13,7%, memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan. Aset VEL Indonesia mengalami peningkatan sebesar 204,5 juta dolar, nilai ekuitas meningkat menjadi 2,5 miliar dolar. Hal ini menandakan kebijakan investasi yang tepat dan kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sektor pertambangan tidak selalu mudah, namun, dengan arus kas yang dihasilkan sebesar 374,5 juta dolar dari aktivitas operasi, VEL Indonesia menunjukkan ketahanan dan keunggulan dalam mengelola keuangan mereka.
peningkatan nilai total arus kas sebesar 133,6 juta dolar hingga akhir September 2023 menjadi prestasi luar biasa. Terlebih lagi, perusahaan mampu melakukan investasi sebesar 179,9 juta dolar tanpa mengorbankan keseimbangan keuangan. Kinerja gemilang VEL Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini memberikan gambaran positif tentang masa depan perusahaan di tengah dinamika pasar global yang berubah-ubah. Dengan strategi keuangan yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan, VEL Indonesia siap menghadapi tantangan dan melangkah maju dalam sektor industri pertambangan. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten VEL Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.